Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya, Suroyo, di ruang kepemimpinan dan budaya. Tempat kita untuk saling berdiskusi tentang kepemimpinan dan budaya. Topik yang akan kita angkat pada episode yang ketiga ini adalah ironi kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Sekali lagi saya ulangi, ironi kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Saya yakin semua bangsa Indonesia sangat paham siapa Bung Karno dan siapa Pak Harto. Kita bangga mempunyai pemimpin yang begitu dihormati dunia. Untuk itu, pada sesi ini kita akan membahas tentang kepemimpinan beliau dan ironi yang terjadi. Pak Karno diberi gelar sebagai pahlawan proklamator, sedangkan Pak Harto diberi gelar Bapak Pembangunan. Sebagai proklamator tentu tidak datang secara tiba-tiba. Proses panjang telah dilalui beliau dalam dinamika perjuangan untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan beliau dipercaya oleh sesama pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu itu tidak tiba-tiba. Itu adalah sebuah realitas bahwa secara real Bung Karno lah pemimpin gerakan kemerdekaan pada saat itu. Saudara-saudara yang sungguh saya hormati dan semoga kita semua berbahagia. Sedangkan Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan tentu juga tidak tiba-tiba diberi gelar seperti itu. Ada proses yang sangat panjang yang telah dilalui oleh beliau dalam memimpin bangsa ini melakukan pembangunan. Maka kita sepakat memberi gelar kepada beliau sebagai Bapak Pembangunan. Kapasitas Bung Karno terbukti bahwa setelah kemerdekaan ini diraih, beliau mampu memimpin bangsa ini mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia dengan didukung oleh negara-negara lain. Tetapi semuanya itu atas kepemimpinan Bung Karno bisa diatasi oleh bangsa Indonesia. Kapasitas beliau kemudian terbukti lagi bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan ada perpecahan di antara anak bangsa sendiri sebagai sebuah dinamika kehidupan berbangsa dan negara, tetapi Bung Karno mampu untuk memobilisir seluruh kekuatan bangsa ini untuk tetap komit kepada negara kesatuan yang telah diproklamasikan secara bersama-sama. Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan kapasitasnya jelas terlihat melalui suatu proses perencanaan yang sangat matang, disusunnya garis-garis besar haluan negara yang berjangka 25 tahun. Dijabarkan dalam tahap-tahap pembangunan 5 tahunan dalam Repelita dan kemudian mampu diimplementasikan secara nyata menghantarkan bangsa Indonesia ini memperoleh sebuah kemajuan dalam kesejahteraan yang sangat luar biasa. Itu adalah bukti kapasitas dari beliau berdua. Namun ada peribahasa, tiada gading yang tak retak. Kehebatan beliau, kapasitas beliau kita akui. Tetapi sebagai manusia, beliau juga punya kelemahan. Kita berharap bahwa kelemahan beliau itu tidak kemudian menutup kehebatan beliau.
Kita sebagai anak bangsa lebih baik kita menggali kehebatan-kehebatan, kelebihan-kelebihan beliau untuk kita jadikan teladan bagi generasi muda, generasi bangsa di mana masa yang akan datang. Saudara-saudaraku semua, sebangsa, setanah air yang berbahagia. Dalam perjalanan waktu, kepemimpinan Bung Karno dan kepemimpinan Pak Harto ternyata mengalami sebuah ironi yang sangat luar biasa. Begitu besar jasanya untuk bangsa ini, tetapi kemudian beliau berdua diturunkan secara paksa melalui sebuah dinamika kehidupan bangsa ini dari tampuk kepemimpinan nasional. Untuk itu saya pikir pada session ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan secara bersama-sama, untuk kita cari hikmahnya atau kebaikannya bagi kepentingan bangsa ini di masa yang akan datang. Bung Karno turun dari kepemimpinan nasional melalui suatu proses demonstrasi yang besar-besaran. Melalui dua isu, yang pertama bubarkan PKI, yang kedua turunkan harga. Akhirnya beliau jatuh dari kepemimpinan nasional. Demikian juga Pak Harto. Turun dari kepemimpinan nasional melalui suatu proses demonstrasi yang besar-besaran, beliau diturunkan secara paksa melalui isu KKN, isu tentang demokratisasi, dan beliau dengan terpaksa harus turun dalam tampuk kepemimpinan nasional ini. Tentu beliau berdua mengalami sebuah kekecewaan. Tidak hanya beliau yang kecewa, kita sebagai anak bangsa tentu juga ada kekecewaan di antara kita. Kenapa itu harus terjadi? Selanjutnya permasalahan ini akan kita cari hikmahnya melalui sebuah teori, landasan teori kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan ada sebuah kata bijak, setiap zaman akan melahirkan pemimpinnya. Sekali lagi, setiap zaman akan melahirkan pemimpinnya. Pemahaman teori ini kalau diterapkan pada ironi kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto adalah bahwa Pak Karno atau Bung Karno melalui suatu proses berjuang untuk merebut kemerdekaan, memimpin gerakan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan, kemudian memimpin, mempertahankan kemerdekaan. Dan beliau berhasil. Keberhasilan beliau itu ternyata membawa sebuah perubahan bagi bangsa Indonesia ini. Perubahan ini rupanya terlambat untuk diantisipasi, untuk disikapi oleh Bung Karno yang tetap membawa komitmen untuk revolusi, membawa revolusi bangsa ke depan. Isu-isu revolusi ini ternyata bagi bangsa Indonesia seiring perjalanan waktu pada saat itu dianggap tidak relevan lagi. Kalau boleh saya rumuskan dalam kata-kata mungkin begini. Bung Karno, kita sudah lama merdeka. Kok revolusi terus? Kapan Bung kita sejahteranya? Kapan Bung kita murah sandang? Kapan Bung kita murah pangan? Akhirnya Bung Karno harus turun dari kepemimpinan nasional. Demikian juga Pak Harto. Setelah memimpin
Dalam waktu yang sangat panjang, 32 tahun bangsa ini melaksanakan pembangunan, dan hasilnya sungguh sangat luar biasa. Masyarakat merasakan murah sandang, murah pangan, murah papan, kesehatan terjamin, sejak dari kandungan sampai lahir, dan kemudian dilayani kesehatan, ada posyandu, ada puskesmas, pendidikan juga terkelola dengan baik. Di setiap desa didirikan SD Impres. Nah, untuk ini ada sedikit ingatan saya tentang diri saya, saudara-saudara semua yang berbahagia. Saya dulu SLTA, tiap bulan membayar SPP sebesar Rp7.000 dan masuk di perguruan tinggi di Gajah Mada, kuliah di Fakultas Teknik Geologi. Biaya saya 1 semester kuliah di Teknik Geologi Gajah Mada hanya Rp18.000. Tentu biaya ini menjadikan kesempatan bagi saya untuk bisa belajar, di mana orang tua saya adalah seorang petani di kampung. Sekali lagi, ini adalah keberhasilan Pak Harto dalam memimpin pembangunan bangsa. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, keberhasilan Pak Harto tersebut menghasilkan sebuah perubahan pola pikir pada masyarakat. Pola pikir tersebut, kalau boleh saya luruskan dengan kata-kata saya begini. Pak Harto, kok bangun-bangun terus, ini murah sandang, murah pangan, murah papan, sehat. Kita semua sudah itu kita peroleh, Pak Harto. Kita butuh kebebasan berpikir, kita butuh kebebasan berpendapat, kita butuh hak-hak sebagai manusia dihargai. Dengan isu itulah akhirnya Pak Harto harus turun dari tampuk kepemimpinan nasional. Sungguh, saya yakin Pak Harto tentu kecewa. Dan kita bangsa Indonesia juga kecewa. Masih dalam konsep teori kepemimpinan. Mari kita ambil makna itu untuk kita tarik, kalau itu diimplementasikan kita pada saat ini. Kepemimpinan memang bersifat situasional. Setiap ruang dan waktu kepemimpinan itu berbeda. Masalah tersebut kalau kita tarik ke yang lebih kecil, seorang camat, mungkin dia akan sukses menjadi camat di suatu wilayah kecamatan tertentu. Tetapi camat ini kalau kemudian dipindah ke kecamatan yang lain untuk memimpin wilayah di kecamatan itu, belum tentu dia sukses. Karena apa? Karena bisa saja di situ ada adat istiadat, ada tata nilai, ada budaya yang berbeda yang tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan Pak Camat tersebut. Agar dia sukses bagaimana? Maka Pak Camat ini harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan adat istiadat, tata nilai, dan budaya di wilayah yang baru di mana dia tempat bertugas. Kalau diimplementasikan kepada seseorang yang memimpin unit organisasi bagaimana? Seseorang pimpinan memimpin sebuah unit organisasi bisa dia sukses. Tetapi yang bersangkutan dipindah untuk memimpin unit organisasi yang lain, belum tentu dia sukses. Karena apa? Karena di tempat yang baru, di unit organisasi yang baru, bisa saja budaya kerjanya berbeda, bisa saja sumber dayanya berbeda, terutama sumber daya manusianya, di mana situ karakternya, pola pikirnya bisa sangat berbeda.
Hal demikian kalau Pak pejabat ini atau pimpinan ini ingin sukses, maka dia harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan apa yang ada di unit kerja yang baru, yaitu budaya kerja dan sumber daya manusianya yang ada di situ. Teman-teman semua, saudaraku yang berbahagia. Jadi kata kuncinya ini di mana agar seseorang itu, pemimpin itu bisa terus berhasil dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Tidak terjadi sebuah ironi bahwa kesuksesan, keberhasilan di suatu ruang dan waktu kemudian berakhir dengan kegagalan di ruang dan waktu yang berbeda. Kata kuncinya adalah bahwa seseorang harus mampu merubah gaya kepemimpinan sesuai dengan ruang dan waktu yang ada. Ada teori tentang kepemimpinan ini dari Hersey dan Blanchard. Itu bicara tentang kepemimpinan situasional dalam sebuah organisasi, di mana berdasarkan kedewasaan membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ya, ada tahap-tahap yang harus diperhatikan, situasi yang harus diperhatikan. Dan ini lebih menarik lagi, nanti akan kita bahas di episode berikutnya tentang kepemimpinan situasional di suatu organisasi. Ya. Ki Hajar Dewantara juga merumuskan sebuah konsep kepemimpinan situasional di dunia pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handaryani. Nah, dalam konteks ini kita juga bisa diskusikan di episode berikutnya. Yang ketiga, bahwa pada saat ini ada perubahan yang begitu cepat akibat perkembangan teknologi informasi. Revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa. Dan tentu ini juga menuntut gaya kepemimpinan yang berubah dari para pemimpin, baik bangsa maupun masyarakat, maupun unit sebuah organisasi. Hal ini juga merupakan situasi yang menarik untuk kita diskusikan pada episode berikutnya. Saudara-saudaraku, teman-teman semua yang berbahagia, mungkin itu dulu pada episode ini kita bicarakan. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.